Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau minta tepuk tangan dulu untuk idola saya, saintis yang paling top, ilmuwan paling terkenal di Indonesia, Bapak Profesor B.J. Habibie. Tepuk tangan buat beliau. Meskipun saya tahu waktu saya nyebut B.J. Habibie, sebagian dari kalian membayangkan Reza Rahardian. Enak ya, beliau tuh keren gitu sebagai saintis, sama seperti saya juga saintis, tapi beliau jauh lebih keren dari saya. Saya berusaha untuk keren juga, jadi dulu waktu saya lebih muda dari ini, eh, saya bergabung dalam sebuah band metal. Saya pegang keyboard. Keyboard, mouse, sama printer. Ya saya kebagian ngatur jadwal sama ngirim invoice. Di band metal agak kurang sukses, saya coba gabung dengan aliran lain ya. Saya selalu tertarik sama dangdut. Hanya ada masalah sedikit dengan dangdut, yaitu mengenai pemilihan lirik lagunya. Pemilihan lirik lagu dangdut itu nggak jauh-jauh dari patah hati. Patah hati, saudara-saudara. Ini menurut penelitian saya, hati itu kandungan airnya 85%. Teksturnya empuk dan kenyal. Susah mau patah. Menurut Haji Naim, lebih mudah patah tulang daripada patah hati. Ya lagian entah kenapa penyanyi dangdut itu selalu terobsesi dengan satu organ itu ya, hati. Padahal perasaan itu ditimbulkan dari otak, dengan hormon, detak jantung, dan lain-lain. Tapi mereka selalu fokus sama organ yang satu itu. Mungkin penyebabnya saya temukan kemudian, yaitu bahwa penyanyi dangdut adalah satu-satunya spesies mamalia yang bisa hidup dengan organ tunggal. Ya saya agak kurang berhasil dengan urusan musik, jadi saya coba hal keren lainnya, saya coba bergabung dengan tim sepak bola waktu di sekolah. Cuma saya memang dokter di bidang teknologi pertanian, tapi ya boleh cie, boleh. Cie. Gitu. Tapi pengetahuan saya tentang sepak bola itu ternyata cetek banget teman-teman. Waktu pertama kali saya melihat sebuah poster ada tulisannya You'll Never Walk Alone. Saya kira itu iklan acara gerak jalan. Yang disponsori oleh kecap. Tapi kok gambar bangunnya lain gitu. Iya belakangan saya baru tahu katanya itu adalah salah satu tim paling keren di Liga Inggris katanya. Buat saya tim paling keren masih tetap tim J dari JKT48. Ya, di sepak bola agak kurang berhasil juga kayaknya. Saya belajar banyak waktu bergabung dengan tim sepak bola. Saya belajar fisika, saya belajar biologi. Dan akhirnya saya dapat tempat di tim medis. Saya dapat bagian tukang urut pemain cedera. Karena fisika dan biologi berperan di situ, tekanannya mesti pas di otot yang benar gitu kan. Sampai suatu hari ada pemain yang cedera dan saya nggak urut gitu ya sengaja. Akhirnya posisinya kan kosong. Akhirnya saya dipanggil oleh coach, oke sekarang Irfan kamu jadi kiper. Nah, saya dikasih jersey kuning, saya disuruh duduk pinggir lapangan. Ini perasaan udah nggak enak. Saya tanya, coach katanya saya kiper. Iya, kenapa duduknya pinggir lapangan? Kamu jadi timekeeper. Ya jadi saintis keren tuh susah ya. Zaman sekolah dulu, zaman muda saya menghabiskan waktu jam-jam istirahat itu dengan mojok sendirian baca buku. 94% masa remaja saya dihabiskan jomblo tentu saja. Susah mau keren, mojok sendirian baca buku. Sampai tahun 2002 ada film yang namanya AADC. Ini harapan kita. Ada tokoh yang kerjaannya mojok baca buku, tapi bisa dapat Dian Sastro.
Bedanya saya sama dia adalah dia baca buku puisi, saya baca buku biologi. Dia dapat cinta, saya dapat beasiswa. Saya Irfan Kartawira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Nirina sih senang banget ya dengan materinya. Materinya itu membuat kita jadi punya informasi baru dan juga kayak menambah ilmu gitu. Materinya tuh details dan menurut Nirina yang dilakukan oleh Dr. Irfan Karta ini adalah mencerdaskan bangsa Indonesia. So, Terima kasih Dek Nirina. very good. Yang pasti, kinclong! Terima kasih. Mencerdaskan. Mas Irfan ini udah punya modal nomor 1 yang semua komik itu kayaknya susah buat dapetin. Yaitu berbeda. Itu yang paling penting. Beda banget. Voice-nya tuh kalau aku tutup mata nih ya ngedengerin tuh konten-kontennya tuh hampir gak ada komik lain yang bisa bawain dengan pemilihan kata dan struktur yang seperti tadi. Komedi cerdas tuh cuman mitos. Gak ada yang namanya komedi pintar, komedi cerdas. Yang ada adalah komedi yang relevan. Aku merasa mungkin, aku gak tahu nih minggu lalu ya Mas Irfan kayak gimana. Tapi aku merasa ada usaha untuk memudahkan formula komedinya. Yang dimudahkan jangan formulanya, tapi relevansinya. Yaitu semua orang ngerti apa yang kita bicarakan. Itu aja. Makasih Radit. Kelihatannya kalian belum subscribe di YouTube channel Stand Up Kompas TV. Mau sampai kapan? Apa perlu dikasih rumusnya? Gampang kok, tinggal klik subscribe aja. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love.